Apakah Bapak Ibu guru pernah menemukan siswa dengan motivasi belajar yang rendah? Bahkan mereka tidak memiliki antusiasme untuk mengikuti pembelajaran. Pasti pernah, bukan? Tentunya hal seperti ini jika kita tidak atasi dengan baik, bisa jadi hasil belajar mereka nanti akan kurang maksimal. Saya pernah temukan siswa di sekolah saya yang bahkan tidur di kelas dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Lantas, apa yang menjadi penyebab ini semua dan bagaimana cara mengatasinya? Salah satu alternatif yang saya terapkan di kelas saya yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi alga bojar. Lantas, apa itu pembelajaran berdiferensiasi alga bojar? Penasaran? Simak terus video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, bisa jadi siswa di kelas kurang termotivasi dalam belajar dikarenakan kurang inovasinya kita sebagai seorang guru dalam mengemas pembelajaran. Atau bisa jadi siswa tidak belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik terkait dengan inovasi pembelajaran yang saya terapkan di kelas saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi alga bojar. Sesuai dengan yang saya sudah ini, jadi gaya belajarnya anak-anak itu yang visualnya ada 42%. Ya, yang ini ada 42%. Dalam mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi alga bojar, sebelumnya saya telah berkolaborasi dengan guru BK yang ada di sekolah saya untuk mengetahui gaya belajar murid-murid saya. Saya menanyakan kepada beliau terkait hasil asesmen diagnostik yang telah beliau lakukan untuk mengetahui gaya belajar murid-murid saya di kelas. Setelah saya mengetahui gaya belajar murid-murid saya mengemas pembelajaran ke dalam 3 model pembelajaran. Saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Yang pertama yaitu sesuai dengan gaya belajar visual, kemudian yang kedua sesuai dengan gaya belajar auditori, dan yang ketiga sesuai dengan gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran dimulai seperti biasa dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu saya lanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang kebetulan saat itu saya mengajarkan tentang bentuk dan cara menyederhanakan aljabar. Setelah itu saya membagi siswa-siswa saya menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu kelompok visual, kemudian yang kedua kelompok auditori, dan yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Pada kelompok visual saya berikan LKBD, yang mana dalam LKBD tersebut saya kemas dengan banyak gambar di dalamnya untuk memvisualisasikan bentuk aljabar, sehingga hal ini saya harapkan bisa mempermudah mereka dalam memahami bentuk aljabar. Pada kelompok yang kedua, kelompok auditori, saya siapkan pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran sehingga mereka dapat mengamati dan mendengarkan penjelasan yang disampaikan di video tersebut. Pada kelompok yang ketiga, kelompok kinestetik, saya ajak mereka untuk bermain menggunakan bola-bola berwarna-warni yang sudah saya siapkan sebelumnya. Pada bola-bola tersebut, bola dengan warna yang sama akan dikasih label atau stiker dengan variabel aljabar yang sama pula. Bola-bola ini nantinya akan mereka gunakan untuk mempraktikkan dalam penyederhanaan bentuk aljabar. Sehingga bola-bola di sini berfungsi sebagai alat peraga untuk mempermudah mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang saya berikan untuk kelompok mereka. Sehingga alat peraga ini, bola-bola ini saya sebut sebagai alga bojar, yang merupakan singkatan dari alat peraga bola aljabar. Pada akhir kegiatan, saya melakukan asesmen menggunakan quizzes dengan mode koreksi menggunakan scanner melalui smartphone saya. Dengan metode ini, hasil asesmen akan langsung muncul di layar proyektor secara real time. Dalam kegiatan ini, saya bisa melihat aktivitas dan kesibukan mereka dalam menyelesaikan masalah dalam kelompok mereka masing-masing. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa metode pembelajaran ini cukup efektif untuk meningkatkan motivasi dan antusiasme belajar murid-murid saya. Karena mereka belajar menggunakan gaya belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing.
Demikian praktik baik yang saya lakukan di kelas menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi alga Bojar untuk mengatasi rendahnya antusiasme dan motivasi belajar murid. Semoga praktik baik ini bisa menjadi salah satu sumbangsih dan salah satu referensi untuk Bapak Ibu semua dalam meningkatkan pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, dan mewujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Erliana. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat asik dan menyenangkan karena kami dibagi 3 kelompok. Contohnya saya yang masuk dalam kelompok visual. Di situ kami mendapatkan tentang menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar yang menggunakan metode gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Miftah Maulana. Menurut saya pelajaran tadi asik dan seru. Saya dengan teman-teman sangat antusias dengan pelajaran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiranto Afianda SPD, selaku guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 2 Bukal. Di sini saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Gandhi Siaga Utama SPD selaku guru matematika di SMP Negeri 2 Bukal. Menurut saya proses yang dilakukan di dalam kelas itu sudah sangat bagus, di mana Pak Gandhi menerapkan metode pembelajaran diferensiasi proses. Dia juga membagi para siswa menjadi 3 kategori, di mana ada kategori visual, kategori auditori, dan kategori kinestetik. Di mana dengan menggunakan kategori tersebut kita dapat melihat kemampuan siswa, di mana ada siswa yang kemampuannya masih di bawah, sedang-sedang, dan kemampuan yang sudah di atas. Kemudian siswa juga sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Mereka sangat senang dengan menggunakan metode pembelajaran tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Nama saya Ibu Eva Mustofia SPD. Saya selaku guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Bukal. Di sini saya akan merefleksikan tentang pembelajaran yang dibawakan oleh Pak Gandhi Siaga Utama SPD selaku guru matematika di sini di SMP Negeri 2 Bukal. Yang materi pembelajaran yang beliau bawakan itu yaitu materi aljabar. Beliau di sana setelah melakukan kegiatan pembelajaran merefleksikannya dengan games, yaitu games kuisis yang untuk penilaian pembelajaran ya menskornya itu secara otomatis di scan seperti scan barcode begitu, secara otomatis skornya muncul mana yang betul mana yang kurang tepat. Kemudian yang saya lihat dari games tersebut dengan menggunakan metode ice breaking games tersebut, anak-anak itu terlihat menjadi sangat semangat, sangat antusias mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung dan mereka sangat bersemangat. Pembelajaran terlihat menjadi lebih seru dan asik.